Oke, baik. Mungkin bisa aku mulai ya, Kak. Selamat malam, Kak. Pertama-tama aku pengen nanya dulu nih, Kakak kabarnya gimana nih, Kak? Halo, selamat malam. Kabar aku alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kalian gimana? Alhamdulillah, Kak. Juga sama, alhamdulillah baik. Sehat juga, Kak. Mungkin sebelum kita mulai lagi sama pertanyaan-pertanyaannya, kita boleh untuk kenalan dulu, Kak. Mungkin bisa dimulai dari kita dulu. Perkenalkan, kita dari perwakilan Akpro IMPK 2022. Nama aku Tiwi dari jurusan Teknik Kimia 2021. Di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama teman aku. Halo Kak, kenalin aku Ayu dari jurusan Teknik Bioproses angkatan 2021. Sekarang boleh Kakak kali ya kenalan nih. Salam kenal, Tiwi, Ayu. Namaku Ratna dari Teknik Sipil 2018. Oke, halo Kak Ratna. Salam kenal Kak. Di sini mungkin aku mau jelasin kita nih mau ngapain. Jadi di sini kita bakal nanya-nanya ke Kakak Ratna mengenai ISMA dan juga kemarin kita nih udah sempat untuk open Q&A buat teman-teman yang kepo-kepo sama ISMA. Nah, mungkin boleh dimulai pertanyaan pertama dari Ayu. Oke Kak, aku mulai dari pertanyaan paling basic dulu kali ya Kak. ISMA itu apa sih Kak dan kenapa Kakak ikut di ISMA waktu itu? Jadi ISMA itu kepanjangannya Indonesian International Student Mobility Award. Jadi fokusnya memang untuk program student exchange yang dibiayai atau disponsori sama pemerintah khususnya dari Kementerian Pendidikan. Jadi sifatnya fully founded scholarship untuk exchange ke perguruan tinggi di luar negeri selama 1 semester gitu. Kalau alasan Kakak ikut ISMA itu kenapa Kak? Karena dari awal emang pengen ngerasain kuliah ke luar negeri. Sebenarnya nggak kuliah sih, dari SMA tuh sempat pengen coba untuk sekolah ke luar negeri gitulah, pengen pengalaman gitu. Kayak karena kan ada exchange yang 1 tahun gitu buat anak SMA kan, kayak KLIS, AFS gitu. Cuma saat itu orang tua aku masih belum ngebolehin, selain karena lulusnya bakal jadi 4 tahun di SMA, kayak kesannya akan lulus telat gitu kan di SMA-nya, jatuhnya kayak tinggal kelas gitu. Terus jadi pas SMA masih belum bisa kayak berargumentasi balik tuh masih belum bisa. Jadi pas dibilang nggak boleh nanti kamu telat lo lulusnya, kayak oh ya udah nggak boleh ya gitu. Udah cuma bisa diem pundung aja gitu di pojokan. Tapi pas di kuliah waktu itu aku sempat ikut volunteer di programnya ISEC waktu libur semester. Terus kayak ketemu international student dari negara lain gitu, dari Mesir, dari Portugis, ada yang dari Portugal, terus ada yang dari Vietnam, dari Taiwan, dari Cina juga, dan itu fun gitu loh, punya teman yang beda-beda, kayak backgroundnya tuh bener-bener beda kan. Jadi pas ketemu sama mereka, aku keinget lagi sama, iya dulu tuh aku sempet pengen coba untuk sekolah ke luar negeri loh pas SMA, tapi kayak pas selama kuliah 2 tahun pertama tuh kayak lupa sama itu dan nggak nyari-nyari infonya lagi. Terus habis dari programnya Isaac itu ingat lagi, akhirnya nyari-nyari info lagi. Terus ya udah jadinya kayak oh iya harus tes TOEFL, harus at least prepare paspor dan segala macam. Akhirnya pelan-pelan dibikin, disiapin berkasnya. Terus jadi kalau ketemu ada informasi program exchange di Instagram atau di Jarkom yang lewat tuh jadinya kayak oh ini cocok nggak ya sama aku gitu. Jadi akhirnya daftar gitu karena memang dari awal berminat untuk sekolah ke luar negeri karena pasti experience-nya beda loh gitu. Sama kayak definisi orang yang bilang kayak kuliah di mana aja sama tuh menurutku nggak bener karena lingkungan juga mempengaruhi gimana kita berproses gitu. Kayak dinamika lingkungan kan beda-beda ya. Kayak aku yang dari kecil memang tinggal di Depok terus kuliah di UI sama teman-teman yang mungkin ngerantau terus kuliah ke UI, pasti dinamika yang dialamin beda kan. Nah, aku tuh nggak mengalami dinamika yang pindah tempat tinggal, pindah lingkungan, pindah orang-orang di sekitarnya gitu. Itu tuh aku nggak ngalamin karena kuliah, karena aku memang tinggal di Depok gitu. Jadi aku pengen ngerasain itu juga dan
karena kuliahnya di UI jadi nggak bisa ngerasain itu, jadi alternatifnya ya coba ngerasain untuk keluar gitu. Gitu ya Kak, keren banget sih Kak. Terus ISMA ini kan programnya ke luar negeri gitu ya. Kakak dapat program beasiswa ke negara mana dan universitas apa sih Kak? Dan mungkin boleh cerita sedikit nih Kak pengalamannya Kakak selama ikut ISMA. Nah, jadi aku alhamdulillah keterima untuk ISMA di University of Twente di Belanda. Terus itu memang milihnya memang satu universitas dan aku pilihnya ke Twente gitu. Terus pengalaman menarik sih karena walaupun pandemi tapi alhamdulillah programnya tetap bisa jalan dan kita ke sana tuh prosesnya kayak gampang-gampang susah kayak pandemi tapi harus tetap ngurus visa tapi kayak ya udah deh nyiapin segala-segalanya dicoba maksimalin aja dengan segala keterbatasan yang ada waktu itu kan pandeminya masih lumayan ya. Terus di sana juga karantina dulu, terus adaptasi dan segala macam. Tapi untungnya pihak dari University of Twente-nya kayak student affair-nya tuh sangat membantu. Jadi kita dapat kayak kelas tentang budaya Belandanya, terus dapat sedikit kayak satu short course buat bahasa Belanda basic gitu. Jadi lumayan ketolong buat adaptasinya. Plus di sana tuh ketemu sama PPI, Persatuan Pelajar Indonesianya di Enschede, ketemu sama mas-mas, mbak-mbak yang lagi S2, lagi S3, itu juga seru juga ngobrol-ngobrol sama mereka. Selain, ya kalau kuliah di luar negeri, mungkin bisa kelihatan juga dari konten-konten selebgram, YouTuber yang kayak, ya udah kita jalan-jalan gitu ya. Tapi aku lebih berkesannya ketemu sama orang-orang itu sih, kenalan-kenalan yang kayak gitunya lebih asik. Keren banget Kak, itu kedengarannya sih seru banget sih. Kira-kira sebelum Kakak ikut ISMA itu, Kakak punya ekspektasi nggak sih Kak? Apa misalnya emang beneran seseru itu dan kira-kira ekspektasi itu terpenuhi nggak sih Kak? Atau mungkin lebih dari yang Kakak pikirkan sebelumnya? Uh, aku belum pernah keluar negeri, jadi aku nggak punya ekspektasi apa-apa tentang kayak apa ya, dan nggak punya ekspektasi. Terus karena dari dulu aku tuh kalau pengen liburan, rencanaku tuh lebih ke Indo karena aku pikirnya kayak ya explore dulu aja lah Indo dulu, ngapain sih keluar gitu. Tapi pas dikasih kesempatan exchange ke Belanda yang kita dapat visanya kan cover area Eropa gitu kan, jadi kayak ya udahlah dipakai bareng teman-teman gitu kan. Jadi tempat-tempat yang aku bahkan nggak tahu, yang tahu tuh teman-temanku kayak di Paris tuh bukan cuma ada Menara Eiffel loh, ada ini ada ini ada ini, kayak oh iya ya udah aku ngikut aja sama mereka. Jadi kayak wah, oh gini ya gitu. Jadi sekarang jadi paham kayak kenapa orang liburan ke luar negeri walaupun kayak Indonesianya belum 100% dijelajahi, karena kayak ternyata beda memang experience-nya, dan bukan soal mana yang lebih baik tapi ya semuanya bisa ngasih kita experience yang beda gitu. Jadi kayak sekarang kalau liburan udah bisa kayak ya kalau mengusahakan budget kayaknya bisa juga untuk keluar negeri juga walaupun kayak ya mungkin yang deket-deket gitu. Terus uh, ekspektasi lain sebenarnya aku lebih yang tadi sih, aku pengen ngobrol, pengen berjejaring lah istilahnya kayak networking ke satu orang Indonesia yang di sana, karena pasti mereka punya cerita yang menarik juga untuk bisa sampai berakhir di Belanda, baik itu yang sekolah kayak S2, S3, S1, ada juga yang memang bekerja dan menetap di sana, ada yang udah jadi warga negara sana bahkan, dan itu cerita-ceritanya mereka juga menarik pas diobrolin. Kayak ada sepasang suami istri yang awalnya kayak bidan, terus kerja di Belanda, terus setelah sekian tahun akhirnya mereka resign terus bikin restoran. Kayak ya lucu aja gitu ngeliat ya, jadi menarik untuk dapat obrolan-obrolan kayak gitu. Dan itu di luar ekspektasi aku tuh, paling kayak aku ya udah kenalan sama yang deket-deket aja gitu kan, ternyata dapet yang agak jauh, ada yang beda kota. Terus aku sempat reach out ke beberapa alumni sipil yang lagi kuliah juga di Belanda dan ketemu. Terus kayak itu melebihi ekspektasi banget sih. Aku nggak nyangka kakak-kakaknya tuh sangat sangat humble dan mau gitu kayak dikontak, ini siapa lagi anak 18, karena mereka udah di atas gitu kan, rata-rata tuh
14-13 gitu, tapi mereka tetap mau welcome, mau nyisir waktunya buat aku samperin, dan itu seru sih walaupun cuman ngobrol kayak 2-3 jam, tapi tetap 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 berkesan dan insightful kalau buat aku. Seru banget sih Kak kedengarannya. Oh iya Kak, syarat-syarat daftaran ISMA itu apa aja sih Kak? Kayak berkas-berkas yang dibutuhin, terus wawancaranya gimana? Dan kira-kira dari Kakak ada tips dan triknya nggak sih? Nah, kalau berkas dan syarat buat batch yang tahun ini, setauku tuh belum dari website ISMA-nya belum buka, kayaknya baru buka tuh belasan Maret gitu. Jadi saranku untuk info paling update-nya mending refer ke website resmi sama akun resminya. Ada kan ISMA_RI. Terus kalau based on tahun lalu, itu sebenarnya syaratnya cuma IPK-nya minimal 3. Skor TOEFL ITP minimal 550. Terus nanti kayak tinggal ngurus berkas sama isi esai, terus interview kan. Esai itu esai singkat, kayak nggak nyampe maksimal 250 kata. Jadi ya udah, kalau aku sih aku coba ini ya kan di YouTube, di TikTok, di Instagram itu banyak yang nge-share kayak tips and trick gimana cara bikin esai beasiswa, gimana cara interview beasiswa yang benar kayak gitu kan. Nah, karena ISMA kemarin baru angkatan pertama, jadi nggak bisa nih nyari kayak esai ISMA contohnya gimana, interview ISMA contohnya gimana. Akhirnya ya udah carinya beasiswa in general. Jadi kayak ya udah general rulesnya gimana sih buat esai beasiswa gitu kan, harus yang kayak gimana. Terus dari hasil baca dan nonton konten-konten yang ada di sana, aku nyimpulin kayak sebenarnya nggak harus jadi paling pinter, nggak harus IPK-nya paling tinggi, nggak harus skor TOEFL-nya paling bagus, yang paling kayak native banget speakingnya, enggak. Yang penting gimana kita membuat diri kita terlihat jadi calon kandidat yang cocok gitu. Jadi kayak the most suitable, bukan the smartest, bukan juga ya pokoknya itulah. Jadi gimana caranya kamu jadi yang paling sesuai aja, kayak ini cocok nih orang nih untuk masuk ke sana gitu. Karena tiap program beasiswa itu kan value-nya, terus mungkin mereka punya visi misi, punya objektif program, itu tuh beda-beda. Kayak kalau ISMA dia sepemahamanku dia fokusnya memang lebih ke experience dibanding akademiknya gitu ya. Maksudnya kita kuliah, tapi di kontrak itu dulu aku nggak boleh part time. Jadi memang mereka mengharapkan kita fokus di kuliah dan aktivitas non akademik yang di kampus. Jadi kayak mungkin masuk student organization atau partisipasi di workshop, di seminar, atau di kayak semacam sport event gitu. Jadi lebih ke sana fokusnya. Dan kalau kayak semacam beasiswa S2, S3-nya LPDP, terus juga ada kayak research. Mereka lebih fokusnya ke arah ke sana gitu kan, research untuk aim-nya tuh balik ke Indo terus membangun negeri dan segala macam gitu. Jadi kita harus paham tentang aim sama objektif program yang pengen kita daftar gitu. Jangan kayak ternyata programnya itu tentang riset, tapi kamu nunjukin kalau aku tuh aktif banget di kegiatan ekstrakurikuler gitu. Aku aktif banget organisasi, aku aktif ngeband, aku aktif kayak art segala macam, aku bagus banget di situ. Nah, itu kan kamu bagus, tapi kamu tidak cocok untuk program yang ini gitu. Kayak sebagus apapun portofolio senimu, kalau misalnya kamu daftar ke riset program, ya agak susah lah gitu untuk lolos ya gitu. Ya kalau kamu daftar riset, ya kamu harus tunjukin kalau kamu tuh capable untuk riset, kamu bisa manage waktunya, kalau kamu neliti tuh kamu orangnya telaten, sabar, terus jujur juga sama hasilnya, kayak gitu-gitu kan. Jadi gimana poinnya kalau dari yang aku pelajari, maksudnya aku dengan kondisiku IP-ku segini, skor TOEFL-ku segini, pengalamanku segini gitu, masih bisa keterima, alhamdulillahnya. Kayaknya emang dari situ sih, karena coba point out poin-poin di kita yang match sama value ISMA-nya, supaya jadinya kayak inline, plus
ini cocok sih, ini orang gue pilih untuk ya udah gue berangkatin kayak gitu. Karena teman-temanku yang sama-sama ke Twente juga achievement dan pengalamannya tuh beragam banget. Jadi kayak nggak bisa bilang kayak oh masuk ikut ISMA IP-nya harus cum laude gitu. Enggak kok, kenyataannya temenku dan aku yang nggak cum laude bisa kok gitu. Jadi emang daftar aja sih. Nomor satu kalau mau lolos ISMA daftar. Bener Kak. Benar, Kak. Nah, mungkin kan tadi kakak bilang baru pertama kali nih ke Belanda. Kira-kira ada nggak sih kak kesulitan-kesulitan yang kakak hadapi kayak misalnya mungkin bahasa-bahasa Belanda atau mungkin budaya-budaya Belanda yang kakak terima pas kakak menjalani ISMA ini? Kalau bahasa Belanda itu tuh berasanya kalau mau beli sesuatu sih, karena kan labelnya itu pakainya bahasa Belanda gitu kan, bukan. Dan kalau ingredient atau komponen di kayak makanan gitu, itu tuh mereka bahasanya nggak ada bahasa Inggris, kayak dia punya bahasa Belanda, terus ada bahasa kayak Perancis atau yang lain gitu, tapi bahasa Inggrisnya nggak ada, jadi tetap harus kayak standby handphone untuk cek Google Translate untuk cek komposisi gitu kan, karena ya buat teman-teman yang Muslim kan concern sama ingredient di dalamnya apa gitu, nggak kalau misalnya apa kadang kadang nggak semua yang kita pengen beli itu ada langsung logo halalnya, jadi kita harus ngecek dari komposisi. Yang paling berasa itu satu makanan. Tapi kalau bahasa in term kayak daily activities itu nggak terlalu problem sih, karena mostly usia kerjanya di Belanda itu mereka bisa bahasa Inggris. Dan kalaupun nggak bisa, kayak misalnya aku ke supermarket terus pengen tanya barang ini di mana gitu, terus kayak ngomongnya pakai bahasa Inggris, kalau staff yang aku temuin ternyata nggak bisa bahasa Inggris, dia akan bilang kayak tunggu ya, gue nggak bisa bahasa Inggris, gue panggilin temen gue yang bisa bahasa Inggris. Jadi tetap convenient sih, maksudnya aku 5 bulan mostly sebenarnya tetap pakai bahasa Inggris, jadi bahasa Belanda aku cuman kayak greeting sama say thank you doang, sisanya saya tetap pakai bahasa Inggris. Dan nggak apa-apa karena bahasa Inggris di Belanda tuh kayak udah second language yang hampir semua orang ngerti lah. Yang kemungkinan besar nggak bisa tuh anak kecil sama yang udah usia tua gitu. Kalau usia-usia tengah tuh mostly bisa semua bahasa Inggris. At least basic gitu. Jadi kalau kita nanya-nanya pertanyaan basic bisa jawab. Terus tapi kalau announcement di public transportation itu tetap bahasa Belanda. Jadi kita harus apa ya? Ya membiasakan diri dengan kata-kata kayak oh kalau kata-katanya ini artinya delay, atau kalau kata-katanya ini berarti bentar lagi sampai stasiun, yang semacam kayak gitu-gitu. Tapi selain itu baik, alhamdulillah pengalamannya nggak terlalu yang gimana-gimana. Paling kayak ya udah ke negara 4 musim, pas kemarin lagi fall ke winter, jadi ya ketemu dingin, ketemu hujan. Di Belanda nggak ada salju tahun ini, jadi isinya hujan angin sama es batu kecil-kecil. Tapi nggak separah di Surabaya sih. Kayak di Surabaya kelihatannya dari video parah banget ya. Ya kak, serem gitu. Siapa nih yang mau nanya? Mungkin boleh kali ya. Aku lanjut deh. Kan kakak ikut program ISMA nih. Terus kira-kira sebelum kakak ikut ke Belanda itu, ada bimbingannya dulu nggak sih kak? Sebelum program beasiswanya. Bimbingan dari pihak UI atau dari pihak ISMA-nya? Mungkin dari keduanya mungkin ada nggak kak? Dari pihak UI mungkin ada ISMA-nya. Kalau bimbingan maksudnya kayak preparation kitanya gimana? Sebenarnya nggak ada, tapi lebih ke kayak briefing tentang program dan hak dan kewajiban kita sebagai awardee. Karena kita terikat kontrak gitu kan, kayak kita akan dapat sejumlah dana dari pemerintah, ada prosedur-prosedur yang harus kita
lalui lah, ibaratnya kayak pemberkasan, terus segala macam berkas yang nantinya akan disetorkan kembali pas programnya selesai sebagai bentuk pertanggungjawaban. Itu juga harus, itu di brief di awal kayak tiket pesawat tuh harus disimpan, terus segala macam kwitansi tes PCR apapun itu, kwitansi aslinya disimpan, hasil PCR dan segala macam juga disimpan dari PCR sebelum berangkat sampai PCR kemarin aku pulang dari Belanda ke sini, itu harus disimpan. Pokoknya berkas-berkas. Terus kita juga ada progress report yang kita buat setiap minggu, dan itu ya itu di brief di awal kayak gimana teknisnya dan segala macam. Terus kalau dari universitas akunya di Belanda, University of Twente-nya, nah itu di minggu pertama kita sebelum, kan kita kelas hari Senin, nah hari Senin paginya itu kita ada brief tentang kayak di sana tuh kantinnya pakai student card, terus ngisinya kayak gini, terus ada kayak peraturan apa, kita dapat fasilitas kayak mailbox kecil gitu di kampus. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngirim ke alamat kita di kampus tuh, mereka akan naruhnya di mailbox di situ gitu kan, dapat kuncinya, terus dapat juga yang tadi aku bilang, dapat short course tentang kayak Dutch culture, terus belajar bahasa Belanda sedikit. Terus juga ada sama student mentor tuh diajak kayak keliling sekitaran kotanya, keliling sekitaran Enschede. Jadi cukup membantu sih buat adaptasi di minggu-minggu awal. Menarik banget sih Kak kalau dengar dari cerita-ceritanya, asik banget. Jadi kan katanya sekarang ISMA tuh lagi booming banget kan Kak, terus banyak banget yang minat sama ISMA. Jadi kemarin tuh kita sempat ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang punya minat nih buat daftar ISMA. Mungkin boleh aku bacain ya Kak buat pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, hai Kak, izin bertanya, kalau misalnya mau mengikuti ISMA dan sedang menerima beasiswa dari pemerintah saat berkuliah di Indonesia, apakah hal itu diperbolehkan atau tidak? Ini aku langsung jawab. Boleh Kak. Nah, saranku nomor satunya kalian hubungin pihak beasiswa kalian. Tanya persisnya kayak beasiswa kalian tuh kayak gimana. Tapi ada beberapa beasiswa pemerintah yang kalian tuh tetap boleh daftar ISMA. Tapi di semester kalian ISMA, beasiswa dari pemerintahnya itu di hold dulu. Jadi kayak kamu buat semacam surat keterangan kalau kamu tuh penerima beasiswa A, tapi karena kamu lagi ISMA, beasiswa A-nya di hold dulu. Jadi kamu nggak dapat beasiswa itu di semester itu, untuk menghindari kayak double funding gitu. Jadi kita nggak boleh dapat 2 beasiswa pemerintah secara bersamaan, setauku. Jadi kalau misalnya di sebelumnya, kayak setauku ada anak ISMA yang anak bidik misi. Jadi uang bidik misi mereka di semester mereka ISMA itu mereka nggak dapat. Jadi mereka dapatnya ya biaya hidup dari ISMA aja, nggak double gitu. Tapi nomor satu tetap cross check ke pihak beasiswa kamunya itu aja sih. Biar nggak simpang siur, terus kayak kalau misalnya ragu kan akhirnya malah jadi nggak daftar, terus ternyata kayak ternyata boleh ya gitu. Oke Kak, ini lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Untuk pemilihan negara, universitas, dan courses yang diambil itu bebas atau sudah ditentukan Kak? Nah, jadi pas ISMA-nya buka program, dia akan ada list kayak uninya, terus courses-nya apa aja di uni itu, plus requirement tambahan di luar yang ada di ISMA generalnya. Jadi kayak misalnya ISMA general IP minimal 3, tapi ada uni tertentu yang mereka mau minimalnya 3,3, 3,5, atau bahkan setauku tuh yang di Singapura ada yang 3,7 atau 3,8. Jadi ada juga yang mereka minta skor bahasa Inggrisnya gitu, kayak beberapa uni cuma nerima IELTS doang, kayak atau skor IELTS-nya dirinci kayak minimal per bagiannya, kayak speaking-nya berapa, reading-nya berapa, itu ada yang dirinci kayak gitu. Jadi dulu pas aku daftar, aku nyesuaiin sertifikat bahasa Inggris yang aku punya apa, terus uninya yang bisa aku pilih apa aja. Baru setelah itu aku lihat courses-nya yang aku minatin gitu. Jadi sebenarnya
kalau ISMA tahun lalu itu tuh nggak harus inline sama jurusan. Kayak aku sendiri, aku pilih 4 course, duanya sipil, tapi duanya tuh kayak bisnis ekonomi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa dan nggak harus inline. Yang penting kembali lagi ke persyaratannya gitu. IP-nya cukup, skor bahasa Inggrisnya cukup, harusnya bisa-bisa aja daftar sih. Oke Kak, ini ada yang nanya lagi soal persyaratan. Halo Kak, aku mau tanya, pengalaman organisasi atau kepanitiaan itu menentukan banget atau enggak ya Kak? Kalau dibandingkan dengan sertifikat hard skill, kira-kira lebih dilirik yang mana? Atau hanya dilihat dari akademisnya aja kayak IPK-nya? Jadi kalau pas tahun aku daftar, sebenarnya CV dan berkas kayak sertifikat segala macam itu tuh kita upload ke website Kampus Merdeka buat kayak ngelengkapin profile gitu. Mungkin kalian juga bisa lihat gitu di website ya. Jadi habis bikin akun, terus nanti tuh kayak lengkapi profil itu tuh ngisi ngupload berkas gitu. Tapi di form ISMA-nya sendiri kita tuh nggak ngelampirin sertifikat lagi. Jadi itu pure langsung cuma berkas yang dibutuhin. Jadi transkrip, skor bahasa Inggris, sama esai. Nah, di dalam esai itu kalian akan kalau tahun lalu tuh ditanyanya seputar kayak academic achievement, terus pengalaman kalian di luar kelas, tapi nggak dispesify kayak harus apa, kayak harus organisasi kah, harus kepanitiaan, harus lomba, harus apa, enggak. Pokoknya pengalaman apa yang support kalian untuk ISMA gitu, kayak pengalaman apa yang membuat kalian siap untuk kuliah ke luar negeri. Jadi poinnya balik lagi ke yang tadi, gimana kalian milih pengalaman kalian yang sekiranya cocok nih untuk dibahas ketika skupnya itu kuliah ke luar negeri gitu, kuliah exchange satu semester ke luar negeri, program ISMA. Kira-kira pengalaman kalian yang bagus untuk dimasukin apa sih gitu. Sama sih kayak kalau aku nonton di video-video orang yang share tips and tricks bikin CV gitu, beberapa bilang kayak CV itu nggak bisa kalian bikin satu terus bisa untuk semua. Nggak bisa one fit for all gitu kan. Kalian harus nyesuaiin. Kayak kalau kalian daftar posisi A di perusahaan B, sama kalian daftar posisi C di perusahaan D, itu CV-nya tuh belum tentu bisa sama. Harus ada yang beberapa kalian adjust, kalian sesuaiin sama posisi yang kalian daftar, divisinya apa, semacam kayak gitu kan. Konsepnya sama. Terus terkait pembobotan dilirik banget atau enggak, jujur aku nggak tahu karena di guidebooknya itu mereka kasih tahu pertimbangannya apa, tapi nggak disebut kayak mana yang dilihat lebih tinggi. Dan aku ngobrol sama teman-temanku yang sama-sama Kotlente, itu pengalamannya beda-beda banget. Ada yang kayak ibaratnya pejabat organisasi kampus gitu misalnya, tapi di sisi lain ada yang pas aku tanya, mereka nggak terlalu aktif di organisasi di kampusnya gitu, tapi mereka punya yang lain, kayak ada yang prefer ke lomba, prefer ke nulis esai, nulis karya tulis ilmiah, ada yang aktifnya di sana, ada yang aktif di organisasi juga, dan organisasinya tuh beragam, ada yang kayak tingkat eksekutif kayak organisasi BEM, HIMA, ada juga yang ke arah internasional gitu kayak MUN dan segala macam. Jadi ISEC. Jadi emang pengalamannya beragam banget. Jadi karena begitu diverse, aku juga nggak bisa nyimpulin kayak ini deh yang bikin kayak kita nggak punya kesamaan yang bener-bener. Bahkan di satu uni nih di University of Twente, anak-anak ISMA-nya tuh nggak punya satu kesamaan banget kayak yang kita semua pernah ikut organisasi kayak ini gitu misalnya, kayak nggak ada. Jadi emang balik lagi kayak tadi, gimana kalian, yang penting caranya jadi kandidat yang dianggapnya sesuai aja. Jadi pas mereka dengan kuota sekian, mereka harus milih sekian orang untuk diterima ke universitas A gitu misalnya. Kalian bisa masuk ke list itu karena kalian yang paling sesuai dan kalian nunjukin juga kalian siap. Gitu sih kayaknya poinnya yang penting. Oke, berarti apapun organisasinya yang penting kalau sesuai sama apa yang diinginkan, insya Allah bisa ya Kak. Benar. Oke, mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira program ISMA Exchange ini berapa lama sih Kak? Dan apakah
dengan mengikuti program exchange ini akan menambah masa kuliah kita pas kita balik lagi ke UI nanti. Nah, program exchange-nya 1 semester, tapi persis durasinya berapa bulan itu tergantung kondisi kalender akademik kampus tujuan kalian. Kayak aku di Twente itu mulai September minggu 1, terus selesainya Februari minggu 1. Tapi apa namanya? Sebenarnya kita masih ada kayak ujian apa? Kayak ujian kayak remedial, ada opsi. Jadi di Belanda tuh ada optional remedial yang memang kita berhak untuk itu gitu, kayak ujian kedua. Nah, itu tuh setelah aku pulang sebenarnya. Cuma karena kita nggak riset, jadi kayak ya udah pulang aja selesai ujian gitu kan. Tapi beberapa ISMA lain setahuku ada yang pulangnya di Desember, di Januari, bahkan ada yang pulangnya tuh Februari lebih belakangan lagi gitu. Aku pulang tanggal 6, ada yang baru pulang tuh setelah tanggal 6. Jadi emang beda-beda banget tergantung kondisi kalender akademik kampus tujuannya. Terus nambah kuliah, nambah durasi kuliah atau enggak, itu tergantung banget sama akademik personal sih itu ya. Jadi kayak ibaratnya intinya kan syarat lulus 144 SKS nih. Ya udah, itu gimana caranya kamu menuhin 144 itu dengan segala matkul wajib, syarat dan prasyarat, terus ada misalnya perlu magang dulu, perlu kalau di aku ada KP, ada kerja praktek, atau harus apa namanya, kayak ya udah pokoknya segala kewajiban buat lulus itu kalau itu bisa dipenuhi sebenarnya nggak harus nambah sih. Tapi kalau enaknya memang kalau misalnya ada niat untuk exchange dari awal maba tuh, kalau bisa kayak narik matkul, kalau bisa nyodok tuh disodok aja supaya ketika exchange matkul wajibnya tuh, beban matkul wajibnya kan udah ketarik tuh dari semester-semester sebelumnya. Jadi itu meringankan beban dan ya jadi mungkin kemungkinan untuk nggak nambah semester tuh bisa lebih gede gitu. Tapi kalau misalnya mau santai, aku personally nggak masalah sih lulus 4,5. Walaupun sekarang masih berjuang untuk lulus 4, insya Allah. Tapi 4,5 pun aku udah ngobrol sama ayah ibu juga kayak nggak apa-apa gitu. Karena anggap aja semester kemarin cuti gitu kan nggak kuliah di UI kan. Ya udah anggap aja itu kayak cuti. Jadi sebenarnya aku tetap 8 semester kok kuliahnya gitu. Cuma semester 7-nya kosong, jadi dia ke semester 9 gitu. Itu udah, kalau aku nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalnya mau diusahain untuk nggak nambah semester, sebenarnya bisa. Enaknya tuh kalau aku kemarin, karena masih ISMA angkatan 1, jadi aku banyaknya tuh konsul sama BPH Akpro IMS, terus juga dibarengin sama diskusi juga ke bagian sekretaris departemennya. Jadi untuk kayak exchange tuh prosedur transfer SKS-nya kayak gimana, jumlah SKS yang bisa didapat kayak gimana, berapa gitu. Dan setelah itu kan baru bisa kayak hitung-hitungan, oh kayak aku udah dapat SKS tuh sekian sampai semester 6. Terus nanti kalau ISMA kurang lebih dapatnya bakal sekian. Berarti sisanya misal tinggal 20 SKS gitu buat semester 8 ya. Berarti bisa kan sebenarnya diambil 20 SKS itu. Cuma tinggal kayak gimana kita ngatur-ngaturnya aja sih. Jadi nambah nggak nambah itu terserah pribadi. Ya banyak anak ISMA juga ada yang, bahkan temanku yang anak ISMA kemarin dia lulus 3,5, dia sidang di Belanda. Jadi kayak emang macam-macam banget karena tergantung kondisi akademik kamu ketika kamu ISMA itu kayak, ya kan dia kalau udah mau 3,5 berarti mungkin matkul wajib udah beres semua gitu kan. Jadi semester 7 mungkin tinggal skripsi gitu. Terus jadi ya udah dia skripsian sambil ISMA terus sidang terus lulus gitu. Tapi ya di sisi lain kalau aku ke pending karena kosong kan, ya udah matkul wajib semester 7-nya aku tarik buat ambil di semester 8 ini. Cuma balik lagi itu variabelnya sangat banyak, jadi kondisinya di personal masing-masing. Saranku konsul, diskusi, tanya sama orang-orang yang lebih paham tentang akademik gitu. Akpro. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak.
Ini ada yang tanya, apakah bisa mengambil mata kuliah jurusan lain dan apakah ada kesulitan saat transfer SKS, Kak? Kalau ambil mata kuliah dari pihak ISMA-nya, mereka memperbolehkan. Cuma kalau concernnya transfer SKS, again, saranku harus cek lagi ke departemen sama pihak akpronya. Karena kalau di aku di Dep Sipil itu tuh mereka punya prosedur transfer SKS sendiri. Jadi ada minimal akreditasi kampusnya, minimal nilainya. Jadi kalau nilaimu di sana tidak memenuhi batasnya, ya itu nggak bisa ditransfer gitu. Terus juga kalau misalnya kan universitas yang ditawarin di ISMA tuh beragam ya. Terus QS rankingnya juga beragam. Nah, itu kalau misalnya emang mau ditransfer, kalau di at least di Dep aku kurang tahu kalau di Tekim kayak gimana. Di Depku tuh akreditasinya paling nggak harus sama atau lebih tinggi dari UI. Jadi kalau misalnya akreditasi kampusnya ternyata di bawah UI, berarti itu nggak bisa ditransfer. Paling concern-concern kayak gitu sih. Mungkin habis ini pertanyaan terakhir sekalian buat penutup dari TW-TW kali ini ya, Kak. Mungkin dari cerita-cerita kakak, kira-kira kakak punya nggak sih tips atau hal penting lainnya yang kakak rasa bisa buat bantu teman-teman yang sekiranya biar bisa keterima di ISMA, dan juga mungkin kakak bisa kasih kita saran-saran buat teman-teman yang tertarik untuk ikut ISMA. Nomor 1, stop insecure. Nggak usah ragu kayak IP aku cuma segini, skor bahasa Inggrisku cuma segini, speakingku nggak bagus, aku nggak bisa bahasa Inggris dan segala macam. Kayak, aduh, ternyata CV-ku dikit isinya pengalaman organisasi aku dikit, nggak pernah menang lomba dan segala macam. Kayak stop itu. Yang penting kamu memenuhi requirement yang IP. Yang penting IP minimalmu cukup, skor bahasa Inggrismu cukup, ya udah daftar gitu. Nomor 1 itu sih, pokoknya daftar. Karena kalau aku sendiri, aku prefer untuk daftar dan nggak lolos. Buruknya kan kemungkinan terburuk itu ya daftar nggak lolos. Tapi kalau nggak daftar, kamu cuma bisa wondering kayak, ini kalau aku daftar sebenarnya aku lolos apa enggak ya? Jadi aku lebih prefer untuk daftar dan nggak lolos daripada cuma kepikiran-kepikiran doang sampai nanti gitu. Terus 1 itu. Nomor 2, kalau untuk beasiswa kayak gini, jangan males cari info dan biasain untuk cari di sumber yang valid. Jadi bedain valid, maksudnya bedain akun resmi sama akun yang sharing. Kayak ini aku sharing pengalamanku, tapi tetap prefer ke akun resminya. Akun resminya bilang apa gitu. Kalau misalnya aku sekarang bilang IP minimal 3, ternyata akun resminya rilis besok ternyata minimalnya 3,5. Ya kamu harus percaya sama mereka gitu. Jangan ngotot kayak Karata bilang minimal 3 gitu. Ya enggak, tetap harus ke akun resmi. Terus sharing-sharing yang dilakuin sama awardee sebelumnya, kayak aku dan teman-teman yang lain, itu dijadiin insight tambahan aja. Kayak dijadiin bahan pertimbangan tambahan, dijadiin kayak, oh iya, kakak yang ini kemarin persiapan bahasa Inggrisnya dia latihan TOEFL sehari 50 soal misalnya. Itu insight aja, dia ngelakuin itu. Tapi jangan maksain kamu untuk ngelakuin apa yang dia lakuin. Kayak cari metode persiapan yang cocok buat kamu, yang works di kamu, tanpa harus kayak ke pressure dengan apa yang orang lain lakuin. Kayak kalau kamu cocoknya cuma ngerjain 10 soal, tapi kamu bener-bener paham materinya dulu, terus kamu paham kenapa jawabannya A, kenapa bukan B, kenapa bukan C, kenapa bukan D, menurutku pembahasan mendalam kayak gitu, itu juga bagus gitu. Jadi kayak ya udah lakuin aja cara persiapan kamu kayak gimana. Yang penting berprogres. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau terkait yang terakhir, kalau misalnya terkait prosedur pemberkasan segala macam, tipsku lakuin aja. Walaupun mungkin terkesannya ribet atau kayak nunggunya lama atau gimana, lakuin aja. Karena ya kalau misalnya mau dapet, ibaratnya kalau memang mau exchange dan itu dibayarin kan ibaratnya ini, kita tuh mau ke luar negeri terus dibayarin, kayak ya udah repot sedikit nggak apa-apa,
dilaluin aja, sabar aja. Karena setelah repot-repotnya itu, kalian nanti akan repot-repot juga, tapi di luar negeri gitu. Jadi sabarin aja, karena memang ya kalau kalau tidak mau repot, kalian bisa exchange pakai agen. Banyak agen untuk kuliah ke luar negeri yang akan membantu kalian dalam segala macam pemberkasan sampai berangkat. Itu ada juga. Tapi ya yang kita perjuangin di sini kan untuk dapat beasiswa gitu kan, untuk dapat bantuan dana dari pemerintah. Jadi memang akan ada poin-poin ribetnya. Jadi ya anggap aja itu konsekuensinya. Kita nggak keluar uang dalam artian materi untuk kuliah ke luar negerinya gitu kan, kayak biaya kuliah di kampus, biaya semesternya dibayarin, terus biaya hidupnya juga di cover, biaya perjalanan, tiket pesawat semua di cover. Ya udah, kita repot dikit bikin progress report tiap minggu, ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu sih kalau aku. Pokoknya semangat buat semua teman-teman yang mau daftar ISMA, all the best, good luck, semoga keterima dan bisa makin banyak anak FT yang keterima ISMA. Amin. Amin. Oke, Kak. Mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita. Sekali lagi aku pengen bilang makasih banget buat Kak Ratna karena udah nyempetin waktunya. Ini benar-benar jawaban-jawaban yang dari jawabannya Kakak itu benar-benar menarik banget dan inspiratif banget buat kita. Makasih banyak, Semoga Kak. Mungkin bermanfaat. ya, amin. Mungkin bisa kita sudahi aja, Kak, sesi DWTW-nya kali ini. Aku mau bilang semoga sukses selalu, Kak, menjalani kuliahnya. Terus juga semoga dari hal-hal yang Kakak sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua juga. Oke, Terima kasih banyak, Kak. banyak, Kak. Ini aku udah boleh stop record.